Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini topik praktikum untuk praktikum metodologi penelitian pendidikan IPA memasuki topik ke-6, yaitu penyusunan kajian teori dalam penelitian. Nah, untuk tujuan praktikum yaitu teman-teman mampu menganalisis dan mengembangkan kajian teoritis dalam penelitian. Nah, sebagai pengantar, yaitu landasan teori itu mengkaji teori, kemudian ada pengertian, definisi, dan konsep terkait dari objek atau variabel yang akan diteliti. Nah, untuk sumber referensi, setiap kata kunci dari judul masing-masing itu hendaknya bervariasi. Ada yang dari judul, ada dari jurnal, dari buku referensi, dari artikel, atau dari sumber yang lain. Kemudian sesudah kita mensitasi atau merujuk dari beberapa sumber, maka kita wajib untuk menganalisisnya. Jadi mungkin pertama ada definisi dari A, definisi dari B, kemudian kita analisis hasilnya seperti apa, kemudian kita sandingkan dengan definisi dari C, dari D, kemudian kita analisis sampai di akhir paragraf nanti, yaitu kita wajib untuk mensintesis. Sehingga nanti menjadi definisi operasional yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, agar lebih optimal dalam manajemen sumber referensi, maka gunakan aplikasi untuk manajemen referensi yang sudah saya kenalkan, yaitu boleh pakai Zotero atau Mendeley atau yang lain. Nah, untuk tugas praktikumnya, tugas pertama adalah menjabarkan kajian teori dari judul yang akan diteliti, gitu. Oke, sebentar ya. Jadi menjabarkan kajian teori itu dari judul bukan dari yang lain gitu. Nah, di sini sub kajian teori yang didasarkan dari judul penelitian itu intinya adalah semua variabel harus dikaji secara menyeluruh minimal adalah variabel bebas dan terikat yang akan diteliti, itu minimal. Sebagai contoh ini ini adalah pengaruh penerapan problem-based learning terintegrasi kearifan lokal pada pembelajaran IPA, materi gerak benda terhadap kemampuan literasi sains. Itu misalkan judulnya. Maka kita analisis dari judul ini, variabelnya ada pertama adalah pembelajaran IPA, Kemudian lagi ada pembelajaran berbasis masalah gitu, atau problem-based learning. Kemudian kearifan lokal, kemudian adalah literasi sains gitu. Jadi intinya semua variabel harus dijabarkan atau di breakdown menjadi sub kajian. Ini minimal variabel bebas dan terikat yang dikaji. Nah, nanti tugas teman-teman dari judul masing-masing silakan di breakdown menjadi variabelnya seperti apa variabel bebas terikatnya. Kemudian cari definisi konseptual, artinya definisi itu merujuk dari teori, dari buku, dari jurnal, dari artikel, dari proceeding, dan seterusnya. Kemudian kita buat analisis dari definisi-definisi sehingga kita mendapatkan definisi operasional. Maksudnya definisi operasional itu definisi yang kira-kira itu teman-teman tempuh. Misalkan mengembangkan LKPD seperti apa yang akan teman-teman tempuh gitu. Nah, untuk format laporan tidak ada format khusus sebenarnya, tapi nanti silakan dilengkapi dari tabel yang masih kosong seperti ini. Kemudian nanti dikembangkan menjadi landasan teori kajian teori ini di bagian yang A gitu. Sebagai contoh di sini. Nah, di sini adalah variabelnya
modul pembelajaran misalkan ya, misalkan kita pengembangan modul pembelajaran, pengembangan modul gitu. Definisi konseptualnya itu merujuk pada punyanya buku pertama, mungkin dari James D. Russell ya, tahun 74 halaman 3 misalkan ya, dari Puskur. Nah, di sini ketika ada definisi seperti apa ya, misalkan ini kan modul menurut James itu adalah suatu paket pembelajaran yang memuat satu unit konsep bahan pelajaran. Nah, di sini kita analisis untuk pelajaran dalam bahan ajar IPA seperti apa. Ini dikaitkan dengan definisinya punyanya Russell. Kemudian dari Puskur ya, ini modul seperti apa definisinya, yaitu Mulyasa seperti apa, kemudian dari Depdiknas seperti apa. Nah, mungkin bisa juga 1, 2, kemudian dianalisis ya, kemudian yang poin C dan D dianalisis ya. Kemudian sampai terakhir adalah kita buat definisi, ya definisi operasional, yaitu berdasarkan definisi dan mengadopsi dari panduan bahan ajar ya. Ini maka modul yang baik itu mencakup seperti apa, sehingga mencakup dengan komponen isi itu. Demikian juga untuk kemandirian belajar ya. Kemandirian belajar dari Kemdiknas itu seperti apa, dari sumber referensinya ya, dari Jamal Makmur seperti apa, kemudian dari Utari seperti apa, masing-masing dianalisis ya. Kemudian terakhir kita buat definisi operasional, artinya adalah kemandirian belajar menurut kita gitu, yang nanti kita terapkan dalam pengembangan instrumen atau di bab 3-nya. Kemudian keterampilan berkomunikasi kita ambil dari beberapa sumber ya, dari Patabundu, dari Resba dan seterusnya. Di sini kita tidak langsung menuliskan semua gitu ya, menurut A, B dan C, tetapi ada analisisnya. Kemudian terakhir di paragraf terakhir untuk poin ketiga ini, maka disimpulkan di sintesis menurut kita terkait dengan keterampilan berkomunikasi gitu. Kalau ini kan definisi operasionalnya itu kemampuan berkomunikasi itu adalah kemampuan untuk menyampaikan hasil pengamatan atau pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain secara lisan maupun tulisan. Keefektifan komunikasi secara lisan maupun tulisan dipengaruhi oleh kemampuan bertutur dan berbahasa, memilih materi yang mendukung ya, sikap dan pandangan penyampai pesan kepada penerima, tingkat kemampuan penyampai pesan dan penerima pesan, membuat deskripsi singkat, menggunakan bahasa yang tepat, menyampaikan informasi dengan hati-hati, dan memikirkan pilihan pendapat lain. Ini adalah contoh bagaimana kita mengembangkan kajian teori gitu ya. Jadi kajian teori itu bukan serta-merta kita ambil dari punyanya A, kemudian kita tuliskan, punyanya B, kita tuliskan, tetapi harus ada proses analisisnya. Kita menganalisis pendapat A, pendapat B, kemudian kita sandingkan dari semua pendapat-pendapat, semua analisis yang kita lakukan, sehingga menjadi definisi operasional. Gitu. Dan nanti ketika sudah jadi, nanti sini ya, kajian teori. Jadi bab 2 itu kajian pustaka. Ada kajian teori, sub variabel 1, variabel 2, ya, variabel 3, dan seterusnya. Nanti ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena menjadi bagian ketika teman-teman akan mengembangkan instrumen atau mengembangkan bab 3 gitu. Baik, sampai sini dulu untuk kegiatan kita di hari ini. Yaitu teman-teman selama 1 pekan itu adalah menyusun kajian teori dalam penelitian. Mungkin kalau tidak 1 ya sekitar 1-2 pekan sambil memasuki nanti pekan depan mungkin masuk pada praktikum topik ke-7 gitu. Baik, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ketika nanti ada kesulitan, ada kendala terkait dengan topik ke-6, silahkan ditanyakan menggunakan WA, bisa Japri atau lewat grup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.